Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة، الآن نستمر درسنا في تطوير منهج تعليم اللغة العربية. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kedua dengan judul Al-Ususul Lughawiyah lil Manhaj, yaitu dasar bahasa dalam membentuk atau membuat kurikulum. Sebelumnya perlu kita pahami bahwa dalam membuat kurikulum ada 4 dasar atau prinsip yang harus kita pahami. Usus bina manhaj. Al-awwal, al-usus al-lughawiyah, itu dasar secara bahasa. Kita pahami apa itu bahasa karena ini berkaitan dengan bahasa Arab. Yaitu apa itu bahasa, apa saja unsur-unsur terkandung dalam bahasa Arab, kenapa kita pilih bahasa Arab, bahasa apakah yang kita pelajari dan ajarkan. Nah, itu juga kita rangkum dalam membentuk kurikulum. Dan terus kedua adalah usus at-tarbawiyah, dasar pedagogis atau berkaitan dengan pendidikan, apa saja hal yang terkandung dalam pembentukan kurikulum berdasarkan cara pandang tarbawi. Terus yang ketiga usus an-nafsiyah, yaitu dasar psikologis. Dan keempat usus al-ijtimaiyah. Insyaallah ini akan kita bahas satu persatu pada minggu-minggu berikutnya. Kali ini kita akan membahas al-usus al-lughawiyah. Ya. Al-awwal mafhumul lughati wa tatbiqatuha. Kita harus memahami dulu apa itu bahasa. Bahasa itu adalah satu sistem lambang bunyi yang arbitrer, ya. Itu yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia. Kita lihat terjemahan dalam bahasa Arab. Al-lughah hiya majmu'atun minar rumuzi sautiyah allati yahkumuha nizamun muayyanun walati yata'arafu afradu mujtama' dhi thaqafah muayyana ala dalalatiha min ajli tahqiqil ittisali baina ba'dihim wa ba'd. Jadi bisa kita pahami bahwa bahasa itu adalah sekumpulan lambang, rumus itu artinya isyarah, lambang, atau as-sautiyah. Sautiyah artinya saut, bunyi atau suara. Jadi bisa menjadi bahasa ketika bunyi atau suara itu berkumpul. Ya. Yang Ustaz ucapkan sekarang ini adalah bahasa. Dan itu adalah kumpulan dari huruf-huruf, kumpulan dari bunyi-bunyi yang keluar dari rongga mulut. Nah, allati yahkumuha nizama. Jadi dia punya kaidah juga, punya tata bahasa juga. Nanti kita lihat satu persatu ya, apa saja yang terkandung dalam bahasa. Ada namanya rumus, ada namanya sautiyah, ada namanya nizam. Apa maksudnya masing-masing setelah ini. Dan dengan bahasa itu, ya, masyarakat, ya, afrad mujtama' masing-masing kita yang ada di dalam masyarakat memiliki karakteristik budaya tertentu. Coba antum lihat, budaya Indonesia dengan bahasanya punya karakteristik tersendiri. Di thaqafah muayyana ala dalalatiha, itu maksudnya budaya Arab. Nah, dengan bahasa Arab maka budayanya berbeda lagi, termasuk logatnya, termasuk hal-hal terkandung dalam bahasa itu. Min ajli tahqiqil ittisal, yang tujuannya apa? Itu supaya kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan itu fungsi bahasa, al-ittisal. Nah, berdasarkan definisi ini, maka kita bisa memahami bahwa ada beberapa al-muqawimat, ya, al-asasiyah lil lughah. Ada susunan poin-poin penting yang ada di dalam bahasa itu sendiri. Ya, apa saja itu? Pertama tadi ar-rumus as-sautiyah, ya. Berarti yang pertama adalah ar-ramziyah. Ramziyah artinya al-isyarah. Jadi bahasa itu adalah simbol, bahasa itu adalah lambang, ya. Yani at-ta'biru an syai'in dhi dalalah muhaddadah yattafiqun nas 'alaiha. Bahkan bahasa dengan lambang dan simbolnya itu manusia sepakat menjadikan itu sebagai sebuah bahasa. Kalau kita pergi ke sebuah tempat, ya, contoh di tempat parkir, itu nggak ada bahasanya di lanti di sini. Tidak ada bahasa seperti itu. Cukup dengan simbol B, lalu silang, ya. Orang sudah tahu ini tempat parkir, tempat berhenti misalnya. Atau ketika kita pergi ke toilet, maka ada lambang berbentuk gambar laki-laki, artinya this is for gentleman, ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya hada khas lirajul. Nah, itu artinya bahasa itu syarah lambang, itu dimaksud dengan ramziyah. Kemudian as-sautiyah. Sautiyah itu bahasa asas nizam sauti. Ya, karena memang bahasa itulah fenomena bunyi.
annahu thammah mutahaddisan aw mustami'an. Jadi suara itu adalah sesuatu yang diucapkan atau yang didengarkan. Nah, itu adalah karakteristik dari bahasa itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah an-nizam. Nizam itu adalah al-qawaid allati yasiru 'alaiha al-amal. Jadi bahasa itu dia punya tata cara, tata bahasa tersendiri ya. Yang dengan bahasa itu tertibul huruf wa tawallal aswat wa tarakib al-jumal. Dia punya kaidah tersendiri dalam bahasa. Ada subjek, ada predikat. Jadi ketika kita berbahasa, dia punya sistematika. Ya, ada subjek predikatnya harus jelas, baru bisa difahami. Baru disebut dengan jumlah mufidah ya, difahami maknanya. Namanya nizam ya. Lalu namanya al-urfiyah. Jadi urfiyah itu artinya adat, kebiasaan yang turun temurun. Jadi al-lugha turas tulaqinahu jailan ba'da jail. Kita tahu ya, bahasa yang kita pakai sekarang adalah bahasa yang dipakai oleh orang tua kita dahulunya, dan itu menjadi warisan sampai sekarang. Nah, walaupun nanti ada bahasa-bahasa baru yang muncul, dan itu kan terus berkembang. Jadi dia disebut dengan al-urfiyah, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan masa, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tidak musnah dia, karena memang jadi warisan ya. Walaupun ada bahasa yang musnah. Kenapa bahasanya musnah ya? Karena memang penduduknya musnah. Coba lihat, ada bahasa Arab ba'idah dan yang kalau sekarang ya, yang hanya bisa disebutkan dalam Al-Qur'an, dan kita tidak tahu seperti apa bahasanya. Lalu selanjutnya yang kelima, as-saqafah. Jadi bahasa itu juga budaya, ya. Kenapa disebut dengan budaya? Karena bahasa itu innal lugha ikhtisar wi'a'is saqafah wa min aqdaril wasaili aqliha min sya'bin ila sya'bin wa min jailin li akharin. Jadi bahasa inilah sebuah media yang paling bagus ya untuk memindahkan sebuah kebudayaan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dari satu generasi ke generasi. Kenapa kita tahu ada budaya Arab, ada budaya Eropa, padahal kita nggak pernah pergi ke sana, tapi hanya dari buku ya atau dari berita di TV, dan itu merupakan bahasa. Jadi budaya, bahasa itu bisa memindahkan budaya dari satu generasi, dari satu bangsa kepada yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu bahasa itu al-ittisal. Itu tadi ya, di bahasa itu adalah alat komunikasi. Ayakunal insan qadiran ala ayan qila afkarahu lil akharin. Ya, ustazah bisa menyampaikan pendapat di depan antum karena dengan menggunakan bahasa. Dan juga antum bisa memahami ayufhamu afkarahum ya, dan bisa memahami apa yang saya sampaikan karena bahasa yang dikeluarkan tadi. Begitu seterusnya. Jadi apapun, kalau ingin tukar pendapat, sharing dan lain sebagainya, tentu menggunakan bahasa. Tidak bisa dengan cuma diam saja lalu orang mengerti. Walaupun ada bahasa tubuh ya, bisa sampai maknanya ya. Al-ittisal. Oke. Bahasan kali ini selanjutnya kita akan belajar memahami bahasa, tidak lagi bahasa secara umum tapi bahasa Arab. Ya, karena kita jurusan bahasa Arab, kita harus tahu dulu apa itu karakteristik bahasa Arab. Dia dipilih menjadi bahasa Al-Qur'an, ya, menjadi bahasa yang dimana Rasul kita dilahirkan, ya. Tentu Allah punya memilihnya karena ada karakteristik. Bahkan kita sekarang ya harus tahu dulu kenapa bahasa ini menjadi bahasa pilihan ya. Ternyata bahasa Arab itu punya banyak kekayaan ya yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Apakah itu? Yang pertama, lughatun Arabiyyah, lughatun istiqaq. Ya, dia adalah bahasa istiqaq ya, derivasi. Kalau dalam bahasa apanya, tashtaq minal kalimatil wahid iddah kalimat. Dia dari satu kata bisa muncul kata-kata yang banyak. Kataba, yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, latak, miktab, maktab. Nah, itu semuanya apa? Itu istiqaq ya, hanya satu kata tapi bisa menggunakan kata-kata yang lain. Ya, itu hanya dalam bahasa Arab. Terus yang kedua, lughatun ghawatiha. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa bahasa Arab itu kaya dengan bunyi. Dari satu huruf, harfun wahid min makhraj sautin wahid, tataghayyar quwwatud daqt alaihi. Bahkan bunyi satu huruf dengan makhraj yang sama, ya, tapi keluar dari bunyinya bisa berbeda. Ya, ra, ri, nggak boleh ditebalkan ya. Selanjutnya, bahasa Arab juga disebut dengan lughat.
Ya, lughatu i'rab atau inflection. Ya. Kita tahu bahwa i'rab itu adalah perubahan baris akhir karena perubahan amil yang memasukinya. Adanya kaidah fi tartibil kalimat wa tahdid wa dhaifiha wa dibti awakhirnya. Jadi baris akhir satu kata, marartu birajulin, raaitu rajulan. Ya, raaitu apa lagi contohnya? Ya, satu huruf bisa berubah tergantung nanti konteksnya dalam kalimat ya, baris akhirnya. Namanya lughatu i'rab dan itu hanya ada dalam bahasa Arab. Coba kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Merdeka nggak bisa jadi merdeki, merdeku ya, dan seterusnya. Kita bisa memahami bahwa bahasa Arab adalah lughatu i'rab. Ya. Lalu ada namanya yang keenam, lughatu mutanawwi'atu ratbi, word order. Apa maksudnya? Bahwa bahasa Arab ini punya berbagai macam hifzi wa adami. Ya, kalau dalam apanya ini contohnya huruful jar ya. Jadi ada huruf-huruf memiliki huruf yang bersambung dengan kalimat seperti huruful jar, ada huruf istifham, ada asma mausul ya namanya dan itu ada dalam bahasa Arab. Dia namanya word order. Ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bahasa Arab itu lughatu isnaduha malhus la malfuz. Apa maksudnya? Bahasa Arab itu sanadnya ya bisa dikorelasikan dan tidak walaupun tidak kan ya. Yaqumul isnad fil arabiyyah 'ala al-qara'in al-lafziyah. Kita bisa lihat nanti contohnya dalam sanad ya. Kemana sanadnya ya disandarkan kemana ya, misalnya mana fa'ilnya, mana walaupun ada namanya mustatir ya, ada mustatir, ada damir. Misalnya damirnya ya'udu ila, kemana sanadnya? Lalu lughatu ghaniyatu fi ta'bir, di bahasa yang kaya dengan cara pengucapannya. Ya, kenapa disebut kaya? Ya, dalam bahasa Indonesia subjek predikat biasanya harus di depan ya. Saya membaca. Saya menjelaskan materi, misalnya pelajaran misalnya. Tapi dalam bahasa Arab, minal mungkin tahwilil jumlatil ismiyah ilal fi'liyah. Betapa pakaiannya bahasa Arab dengan perubahan kata-kata. Jadi bisa subjek predikat dulu atau predikat subjek. Tetapi maknanya tetap dalam bahasa Indonesia yang benar tetap subjek predikat ya. Ada jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Muhammadun yaqra'ul Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Dua-duanya benar dan itu ghaniyatu fit ta'bir. Kaya dalam cara ucapnya. Terus selanjutnya, lughatun mutanawwi'ah asalibil jumal. Jadi dia kaya dengan asalib al-jumal. Jadi kalimatnya banyak ya, bentuk-bentuk kalimatnya. Ada namanya jumlah mufidah itu ya, ada bentuknya jumlah ismiyah. Kalimat yang didahului oleh isim. Ada namanya jumlah fi'liyah, ada namanya jumlah khabariyah, ada jumlah insya'iyah, ada jumlah istinafiyah dan seterusnya. Jadi memang kaya unsur-unsur yang terkandung dalam bahasanya. Lalu selanjutnya lughatun tatamayyazu bi zahiratin naqli. Jadi dan nakal namanya ya. Dan itu keistimewaannya dia mempunyai karakteristik ya. Fenomenanya binisbati li wadha'ifil mufradat bil jumal. Artinya ya, fal ma'na al-wahid yumkinu ta'bir anhu bi sighatin thumma ya'bir anhu bi sighatin ukhra. Ini artinya fenomena dalam pengucapan. Satu kata bisa diucapkan dengan bentuk sigat yang lain tapi orang memahami maknanya. Apa contohnya? Contoh man su'al ya. Kalau dalam bahasa Arab dia bertanya seperti itu, man su'al ya. Artinya man yas'al. Jadi kata yang masdar diucapkan masdar tetapi maknanya adalah fi'il mudhari. Al-Qur'an sangat banyak memberikan bentuk-bentuk seperti itu. Apa contohnya? Min ma'in dafiq dalam surat At-Tariq ya. Tapi maknanya adalah madfuq ya, dari air yang madfuq yang dipancarkan. Artinya wazannya isim fa'il, ditulis isim fa'il tetapi maknanya ismul maf'ul. Nah, itu artinya tatamayyazu bi zahiratin naql. Selanjutnya, keistimewaan bahasa Arab itu adalah lughatun ghaniyah bi wasailit ta'bir 'anil azminatin nahwiyah. Nah, memang kaya dia dari media ucap ya, dari bentuk-bentuk nahwu ya, di azminatin nahwiyah. Dan karena kekayaannya inilah dalam bentuk berubah-ubah dalam bentuk nahwu ya, contoh-contoh ya dari cara pengucapan. Banyak sekali contohnya ya berdasarkan waktu ya. Lughah ghaniyah bi dhawahiril mawqi'ah.
ya, kaya juga dengan fenomena yang terjadi ya, peristiwa-peristiwa, dan itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ya, dari minal umamis sabiqah, ya, dari umat-umat terdahulu yang tidak lagi bertemu dan hanya disebutkan dalam Al-Qur'an, dan itu ada dalam bahasa Arab. Lughat ta'addadu usus nahwiyah, ya, bahasa yang berbilang ya dasar-dasar pembentukan nahwunya. Kemudian lughah tuzahimu halnya, dan bahasa yang kait dengan bahasa amiyah, ya, bahasa amiyah. Jadi bahasa Arab ini nanti memiliki banyak bentuk juga, ada namanya fusha, ada namanya amiyah. Insyaallah di bahasan nanti akan dijelaskan. Untuk video kali ini penjelasan saya rasa sudah cukup, dan syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.